Tahukah kamu tentang Drazen Petrovic? Dia adalah seorang legenda basket yang berasal dari Yugoslavia loh. Tapi, di mana Yugoslavia sekarang? Mari kita simak video berikut ini. Yugoslavia dulunya adalah sebuah negara besar di Eropa, terletak di antara blok timur dan barat. Nama Yugoslavia berasal dari kata Yug yang berarti selatan, dan Slavia yang merujuk pada bangsa Slavia. Artinya, Yugoslavia adalah bangsa Slavia Selatan. Awal mula terbentuknya negara ini tak lepas dari peristiwa yang memicu Perang Dunia I, yaitu terbunuhnya Franz Ferdinand, putra mahkota Austria-Hungaria, oleh nasionalis Serbia yang bernama Gavrilo Princip. Konflik itu melebar menjadi perang besar. Setelah perang usai, lahirlah deklarasi Korfu yang menyatukan Serbia, Kroasia, dan Slovenia dalam satu kerajaan baru, dipimpin oleh Raja Peter I, kemudian Raja Alexander I, hingga akhirnya Raja Peter II. Saat Perang Dunia II, Yugoslavia sempat diduduki Jerman. Rakyatnya melawan lewat dua gerakan Chetnik yang pro-kerajaan dan partisan yang dipimpin oleh Josip Broz Tito, seorang komunis. Partisan berhasil menang. Tito kemudian memimpin Republik Rakyat Federal Yugoslavia dan menjadikannya salah satu negara paling stabil di kawasan itu. Setelah Perang Dunia II, Yugoslavia berdiri sebagai negara sosialis yang berbeda dengan Uni Soviet yang merupakan negara komunis. Yugoslavia di bawah pemerintahan Tito tidak tunduk pada kontrol politik dan ekonomi Uni Soviet, namun memilih jalannya sendiri. Karena hal itu, Yugoslavia dikeluarkan dari organisasi negara-negara komunis di blok timur yang bernama Komintern, yang dipimpin oleh Uni Soviet. Selain itu, Uni Soviet menjadi pelopor gerakan non-blok. Tito dikenal sebagai diktator yang baik karena Tito sangat keras terhadap lawan-lawan politiknya, namun cukup memperhatikan rakyatnya. Walaupun kehidupan politik di masa pemerintahannya tidak selalu mulus, ia mampu mengatasi masalah yang ada dengan baik. Ia menerapkan kebijakan Brotherhood and Unity, yaitu kebijakan dalam menjaga persatuan antar etnis serta menyediakan jaminan kerja, kesehatan, dan pendidikan. Rakyat merasakan stabilitas dan relatif damai di bawah pemerintahannya. Pada tahun 1980, Tito meninggal dunia. Kepergiannya menjadi titik awal rapuhnya persatuan Yugoslavia. Tito meninggalkan utang luar negeri lebih dari 20 miliar dolar yang menyebabkan krisis ekonomi di Yugoslavia. Selain itu, tidak ada pemimpin penerus yang sekuat Tito. Lalu, muncullah Slobodan Milošević dari Serbia. Ia mengusung nama negara yang baru, yakni Serbia Raya, dan menyatakan dirinya adalah pemimpin yang baru secara sepihak. Ide Slobodan tidak mempertimbangkan keberagaman yang ada di Yugoslavia. Inilah awal pecahnya konflik besar. Sikap angkuh Milošević menimbulkan penolakan keras dari republik-republik lain. Kroasia dan Slovenia menjadi yang pertama memutuskan untuk keluar dari Yugoslavia. Serbia di bawah Milošević berusaha menghalangi dengan melancarkan serangan. Tetapi, Kroasia dan Slovenia mendapat dukungan dari komunitas Eropa yang ingin mengurangi pengaruh komunis. Dukungan itu membuat keduanya berhasil merdeka dan berdiri sebagai negara baru. Langkah Kroasia dan Slovenia menginspirasi Bosnia-Herzegovina untuk ikut memisahkan diri. Namun, Serbia menolak karena beralasan bahwa Bosnia memiliki etnis Serbia yang dianggap bagian dari Serbia Raya. Bosnia yang berpenduduk beragam, yakni Muslim Bosnia, Kroat Katolik, dan Serbia Ortodoks, sebenarnya hidup berdampingan dengan sikap toleransi. Tetapi Serbia justru melancarkan agresi brutal. Perang Bosnia pun pecah pada tahun 1992 hingga tahun 1995.
Selama perang, warga sipil menderita luar biasa. Pengepungan Sarajevo berlangsung hampir 4 tahun, membuat masyarakat hidup tanpa listrik, air, dan makanan. Bahkan terancam ditembak sniper hanya untuk keluar mencari kebutuhan pokok. Tragedi paling kelam terjadi di Srebrenica, ketika lebih dari 8.000 Muslim Bosnia dibantai oleh pasukan Serbia di bawah komando Ratko Mladic. Aksi genosida ini membuat PBB turun tangan dengan menjatuhkan embargo ekonomi kepada Serbia, hingga akhirnya Milosevic dipaksa menyerahkan Mladic untuk diadili. Campur tangan internasional melalui PBB dan NATO kemudian membawa perang Bosnia berakhir dengan perjanjian Dayton tahun 1995 yang mengakui kemerdekaan Bosnia-Herzegovina. Meski berhasil merdeka, Bosnia harus membayar mahal dengan ratusan ribu korban jiwa dan luka sosial yang masih membekas hingga saat ini. Setelah itu, Yugoslavia semakin menyusut. Makedonia memilih memisahkan diri, menyisakan Serbia dan Montenegro yang kemudian menyebut diri mereka sebagai Federasi Yugoslavia baru. Namun, hubungan keduanya tidak harmonis karena Montenegro menuntut otonomi yang lebih luas. Ketika tuntutan itu ditolak, Montenegro akhirnya juga memisahkan diri, meninggalkan Serbia yang menjadi satu-satunya negara di Federasi Yugoslavia baru. Akhirnya, Serbia pun ikut mendeklarasikan negaranya sebagai negara yang berdaulat dan keluar dari federasi. Sehingga Federasi Yugoslavia pun bubar pada tahun 2006. Tentunya Yugoslavia membawa banyak dampak, di antaranya yang pertama, krisis sosial di semenanjung Balkan. Yang kedua, munculnya ketegangan antar etnis. Yang ketiga, banyaknya infrastruktur dalam negeri yang hancur. Yang keempat, perang meninggalkan kontaminasi amunisi dan ranjau yang berbahaya bagi masyarakat sipil. Yang kelima, genosida terhadap kaum muslim Bosnia memakan korban lebih dari 8.000 jiwa. Yang keenam, lahirnya negara-negara baru di Eropa Timur. Dan yang ketujuh, munculnya isu perbatasan nasionalisme dan hukum internasional. Yang kedelapan, dibentuknya Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia atau disingkat menjadi ICTY yang menjadi preseden penting dalam hukum internasional. Runtuhnya Yugoslavia adalah hasil kombinasi krisis ekonomi, rapuhnya kepemimpinan setelah Tito, dan bangkitnya nasionalisme etnis. Perpecahan ini meninggalkan luka sejarah yang sangat dalam. Dengan ratusan ribu korban jiwa, kini Yugoslavia hanya tinggal kenangan. Yang tersisa adalah negara-negara baru yang dulunya pernah bersatu di bawah satu bendera.